Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Namun sebelum ibadah kita mulai, saya mohon dengan hormat, kalau masih ada handphone yang masih belum di silent atau di nonaktifkan, mohon untuk segera di silent atau di nonaktifkan, supaya berjalannya ibadah boleh berjalan dengan baik. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di rumah. Kita akan masuk di dalam ibadah suci kita. Kita akan sama-sama mengambil waktu teduh untuk kita boleh mempersiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita untuk bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Di pagi hari yang indah dan sejuk, kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa di surga. Kami dengan kerinduan kami ingin memuji, memuliakan Engkau Allah Bapa yang Maha Agung. Terima kasih untuk berkat kasih dan penyertaan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang kami lewati. Kami bersyukur untuk segala yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan setiap kami jemaat-Mu. Terima kasih Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kudus. Kami merasakan pemeliharaan-Mu sungguh nyata ya Tuhan. Dan biarlah pada minggu pagi hari ini kami bersekutu bersama, memuji, memuliakan Engkau. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami puji. Engkau Allah yang besar, Allah yang sungguh baik dan ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami benar-benar rindu untuk datang. Duduk diam juga di bawah kaki-Mu, mendengar sabda-Mu. Karena itu kami mohon, biarlah Engkau menjamah setiap hati kami, melingkupi setiap kami yang bersekutu pada pagi hari ini. Untuk kami bisa mendengar suara Tuhan yang kami rindukan. Dan kami mohon juga, kami tahu ada iblis yang tidak senang kami untuk datang kepada Tuhan. Karena itu kami mohon, biarlah Engkau yang menghalau semua gangguan yang akan mengganggu ibadah kami Tuhan. Diamkan semua suara selain suara Engkau yang kami dengar Tuhan. Karena kami sungguh rindu untuk boleh diberkati oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Berikan kekuatan dan hikmat. Supaya kami boleh mendengar jelas suara-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Siapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami. Untuk kami bersekutu. Memuji, memuliakan Engkau. Akhirnya kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus dan hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah juga dan di gereja, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengangkat pujian hormat kita kepada Allah. Karena hanya Allah kita yang layak kita sembah dan kita puji. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah
putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Jemaat sekalian yang di rumah maupun yang di rumah, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan marilah kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Kita tahu bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan, Allah kita yang menjadikan langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 145 ayat 1 sampai 3 sebagai landasan ibadah kita pada pagi hari ini. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Jemaat, silakan duduk. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Melalui pujian ini mari kita mengakui semua dosa-dosa kita kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam jubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih Engkau sudah menghantar kami, memimpin langkah hidup kami memasuki bulan Februari ini ya Tuhan. Itu semata-mata oleh karena berkat pertolongan Tuhan kepada kami semua. Begitu banyak perkara yang ajaib yang kami boleh nikmati, alami, berjalan bersama dengan Tuhan. Baik hal-hal yang kecil maupun yang besar yang kami hadapi, Engkau sudah menolong kami. Telah memberkati seluruh keluarga kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami, dan semua orang-orang yang kami kasihi telah diberkati Tuhan. Tapi Tuhan, kami juga menyadari diri, tidak sebanding sikap kami mengasihi Tuhan, taat kepadamu, atas segala kemurahan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Kami sering menyepelekannya, kami sering mengabaikannya, dan menganggap sudah biasa semua kebaikan Tuhan yang kami boleh terima di sepanjang bulan dan minggu ini ya Tuhan. Kami terkadang tidak menghargai pertahanan Tuhan yang menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kami lebih suka mengikuti keinginan daging kami, keinginan mata kami, keinginan hati kami. Kami lebih berpaling suka kepada dunia ini dari kepada Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan, berkenanlah Engkau mengampuni semua salah dan dosa kami yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak. Melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan dan kehendak kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, di bulan-bulan ini, kami sungguh lebih lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Mengasihi Engkau lebih dari segalanya ya Tuhan. Mengasihi Engkau dengan totalitas keberadaan kami. Supaya kami boleh bertumbuh terus di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu tidak sebanding dengan dosa yang kami perbuat. Karena itu kami sekali lagi dengan rendah hati mohon belas kasihan Tuhan, ampunilah semua dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus yang memberi kemurahan hidup kepada kami. Pada Yesus yang selalu memberikan anugerah pengampunan kepada kami. Kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian dikasihi oleh Yesus Kristus, berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dari Mika pasal 6 ayat 8 yang berbunyi, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita dengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 dan 12. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kiranya Tuhan Allah Roh Kudus menolong kita mewujudkan keinginan Tuhan, perintah Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita puji dan muliakan Tuhan. Silakan duduk jemaat sekalian. Selamat hari Minggu. Gak ada suaranya nih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, agak semangat karena kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun 2022. Kemarin itu tanggal 2, bulan 2, tahun 2022. Saya bikin status rencana saya mau menikah. Tapi karena belum cukup umur, belum cukup dana, saya tunda dulu sampai 2024. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji memuliakan Tuhan pada hari ini. Oleh karena Dia Raja yang patut kita sembah dan kita tinggikan di dalam kehidupan kita.
yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh penghibur, oh pelindung kehidupan kami, menara kekuatan, dan biarlah semua yang bernafas tak akan berhenti menyembah-Mu Tuhan. Tak berhenti Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya kami mengasihi Engkau Tuhan. Oh enggak, sebab tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada padamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya memberikan kita waktu menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena perbuatan Tuhan yang hebat dan ajaib dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah pergumulan Bapak Ibu Saudara pada saat datang hari ini ke gereja ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Sebab Dia Raja yang berkuasa, Raja yang duduk di atas tahtanya dan memerintah kehidupan kita. Firman Tuhan katakan Bapak Ibu bahwa satu helai rambutmu jatuh saja ke dunia ini atas seizin Tuhan. Apalagi kehidupan kita yang senantiasa dijagai oleh Tuhan. Haleluya.
Kita menyanyikan Hosana bagi Raja kita. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Yesus Raja, Yesus Raja. Katakan Dia berkuasa. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan. Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Oh, menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, kami mengagungkan Engkau. Sebab hanya Kau yang layak kami sembah dalam kehidupan kami. Katakan Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak kami sembah dalam hidup kami. Jadi sembah. Kami menyembah, meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Haleluya. Sekalipun gunung-gunung batu menghadang langkah kami Tuhan, tapi kami percaya, oh Kaulah Raja yang berkuasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Sebab segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita membuat kita terpesona. Amin. Sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku,
melangkah di jalanmu sampai ku terima mahkota kehidupanmu. Sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, kau mati bagiku Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalanmu sampai ku terima mahkota kehidupanmu. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka Sekarang ku dalam bersuka Yesusku. di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalanmu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mahkota kehidupanku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan Bapak Ibu, kita akan membaca Mazmur bersama-sama. Belum duduk dulu, masih berdiri. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 119. Dari Mazmur 119 ayat yang ke-123. Mazmur 119 ayatnya yang ke-126 sampai 129. Mazmur 119 ayat 126 sampai 129. Saya akan membacakannya untuk kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatan-Mu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya hari ini kembali memberkati kita, memberikan kita kekuatan yang baru, karena kita membutuhkan rahmat Allah tiap-tiap hari. Dan belum ada satupun kasih seperti kasih yang Yesus berikan kepada kita di dalam dunia ini. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diri
takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku. Menjadi baru, menjadi baru. Selain kasih-Mu, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia sanggup menerima diriku, menerima diri apa adanya. Selain dari kasih-Mu Yesus, Yesus, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Tuhan, kami telah menaikkan pujian hormat kami kepadamu, dan kami akan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikannya, menjelaskannya, agar semua boleh mengerti dan juga menjadi berkat kehidupan iman kami di jalan hidup kami yang masih panjang di depan ini, Tuhan. Kami ingin menyaksikan kepada dunia bahwa Kristus itu hidup di dalam kami, dan kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kami mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati jemaat-Mu yang mendengar, mengikutinya, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Roh Kudus kiranya memimpin kami semua. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka satu ayat dalam Matius pasal 22. Matius pasal 22. Ayat yang ke-37. Tapi dari mulai ayat 34 aja ya, sampai dengan yang ke-37. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka
Seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kiranya diberkatilah kita yang bukan hanya mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan itu siang dan malam. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiduplah kami. Kuatkanlah kami dan hiduplah kami. Tema bulan Februari ini kita belajar bagaimana mengasihi. Bagaimana kita mengasihi. Dan ini mengambil tema besarnya di tahun ini, hidup yang berfokus kepada Kristus, atau Kristus adalah hidupku, atau juga dibalik, hidupku adalah Kristus. Kalau hidup kita adalah Kristus, kita berpusat kepada Kristus, maka kita perlu belajar bagaimana Kristus ajarannya mengenai mengasihi. Dan minggu ini kita belajar ajaran Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kalau di dalam Markus ditambah lagi dengan kekuatan. Minggu depan, Ibu Devi akan mengajar kita bagaimana kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita. Itu hukum yang kedua. Yang pertama tadi, kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua adalah mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Minggu ketiga, ya, Saudara Leo akan membawa kita belajar bagaimana Yesus mengajar kita mengasihi musuh kita. Ya, kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita itu tidak masalah. Tapi kalau orang yang menyakiti kita, menghina kita, yang berdosa kepada kita, itu sulit. Ya. Bencinya itu seumur hidup itu. Tapi bisa nggak kasih itu memulihkan, menolong kita untuk tidak membenci musuh kita. Ya. Dan yang berikutnya, minggu keempat, ini temanya adalah bagaimana Kristus mengasihi orang percaya, gerejanya. Dan bulan berikutnya kita akan buatkan tema yang Bapak Ibu Saudara sekalian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Di latar belakangi orang Farisi telah mendengar bahwa orang Saduki itu sudah tidak bisa bicara apa lagi mengenai kebangkitan. Karena orang Saduki tidak percaya adanya kebangkitan antara orang mati itu. Dan kemudian karena Yesus dapat membungkam mulut besarnya orang Saduki ini, kemudian di ayat 34 itu, orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan di ayat 35, seorang dari para Farisi itu, ya seorang ahli Taurat yang diutus, bertanya untuk mencobai Yesus. Ya, pertanyaannya, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat itu? Kita tahu Bapak Ibu ada 361 ya hukum-hukum di dalam agama orang Yahudi itu. Ya. Sebagian besar itu negatif, sebagian besar itu adalah yang positif. Nah, setiap hari para orang Farisi ini, sepanjang hidup mereka itu terus belajar mengenai hukum-hukum ini.
Mereka memahami, mereka mengertinya. Bahkan tambahan-tambahan dari tafsiran dari 361 itu hukum Taurat oleh para rabi, mereka pelajari, mereka kuasai. Ya. Oleh karena itu, orang Farisi mengutus. Orang Farisi ini mengutus salah satu anggotanya, orang Farisi itu bertanya, Guru, manakah hukum yang terutama dalam hukum Taurat? Untuk mencoba Yesus, untuk menguji Yesus sejauh mana sih pengetahuannya tentang hukum Taurat. Karena bagi orang Yahudi itu, ya orang Farisi secara khusus, apakah hukum itu terutama dan tidak utama, apakah terpenting dan tidak terpenting, itu tidak masalah bagi mereka. Ya. Dan mereka sangat menyukai untuk melakukannya. Itu teorinya. Oleh karena Yesus kerap kali di dalam beberapa Injil itu menghina mereka, atau bukan menghina ya. Mereka dikatakan munafik kamu. Kamu bisa memberikan ajaran ini dan itu, membebani orang, ya umat itu, tapi kamu sendiri tidak melakukannya. Gitu. Munafik. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi mereka itu orang yang belajar. Orang yang sangat disiplin, orang yang sangat taat untuk belajar akan Taurat Tuhan dan hukum-hukum yang lainnya itu. Nah, oleh karena itu, mereka bertanya kepada Yesus, Yesus, hukum mana sih yang terutama dalam hukum Taurat? Ya. Karena bagi mereka, semua itu penting. Semua itu utama. Meskipun ada yang berat, ada yang ringan. Tapi bagi mereka, mereka sangat menghormati itu. Nah, Yesus itu sendiri gimana? Apakah sepengetahuan Yesus itu sama seperti pengetahuan mereka enggak? Penguasaan mereka tentang Taurat sama enggak dengan mereka? Jadi mereka uji itu. Yesus. Tetapi Yesus itu tidak terjebak dengan jebakan itu. Dia katakan apa di dalam ayat 37? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya. Jadi Yesus tidak menjempelkan hukum yang banyak itu, tapi dia bisa menyimpulkan. Dia bisa mengambil intisarinya. Dia bisa mengambil mana yang terutama dan utama, yang terpenting dan penting dari semua hukum itu. Dan mereka pasti kaget, pasti terheran-heran. Karena dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Seluruh hukum Taurat itu tersimpulkan, kasihilah Tuhan Allahmu. Satu lagi, kasihilah sesamamu manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, hukum Tuhan itu bukan sekedar hukum. Hukum Tuhan itu mengandung kasih. Hukum tanpa kasih, maka itu berbahaya. Maka tidak heran di negara kita ini, ya, banyak sekali hukum yang dilakukan, dilaksanakan, tumpul. Ya. Ada orang-orang tertentu yang dihukum berat, dipaksakan dengan hukum-hukum yang lain, tapi ada yang satu lagi yang sama dengan penistaannya itu ringan. Yang satu hukumannya 5 bulan, udah hampir selesai, ini udah selesai kan ya. Yang satu lagi itu nanti 10 tahun. Ya. Karena apa? Berat sebelah gitu. Karena hukum tidak dilihat sebagai, tidak dilihat ada unsur kasihnya. Nah Yesus berbeda. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah Yesus di sini mengutip Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Tolong ditampilkan ayat itu. Ulangan pasal 6 ayat 4. Udah? Oke, tolong.
Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu sekalian, Yesus mengutip Matius 22 ayat 37 itu di Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Ya. Memang di dalam Matius tidak ada kalimat dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tapi Yesus mengutip dari situ. Dan kalimat ini banyak muncul di dalam bagian Alkitab yang lainnya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 4 itu, ayat Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel. Yang kita sering kenal, Shema hai Israel. Jadi untuk orang yang bertanya kepada Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu itu sangat akrab sama mereka. Mereka sangat mengerti, sangat memahami. Bahkan ini menjadi satu pengakuan iman mereka. Pengakuan dasar agama Israel itu, pengakuan orang Israel itu, hai dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah. Ya, itu sebagai pengakuan imannya. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu satu kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Dengarlah. Ya. Nah, bagi orang Yahudi, terutama orang Farisi, karena ini sebagai pengakuan iman, ayat 4 dan 5 dari Ulangan 6 itu, maka mereka tuh setiap hari menyebutnya 2 kali. Pagi, Tuhan, dengarlah, Engkau itu adalah Tuhan kami. Engkau adalah Esa. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kami. Mereka paham itu. Tapi kenapa mereka bertanya kepada Yesus? Lagi-lagi, karena mereka ingin mencobai sejauh mana sih anak kecil ini, anak muda ini, memahami akan hukum Taurat. Tapi Yesus tidak terjebak. Dia terjebak. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi dalam pengakuan iman itu, dikatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Karena dia Tuhan itu Esa, dan di samping dia tidak boleh ada yang lain, ya, dan kalau ada Allah lain di samping diri Allah itu, yang telah menyatakan dirinya kepada Israel, maka di dalam Keluaran pasal 20, ayat 1 sampai seterusnya itu, kamu akan diberkati. Jika aku Allah yang Esa yang engkau sembah dan kasihi. Tapi aku akan mengutuk engkau sampai keturunan keberapa itu 4. Jika ilah lain menggantikan aku di hadapanmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena Allah itu Esa, satu, ya, maka ayat 6 itu dikatakan, ayat 5 itu, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Yang satu itu, yang Esa itu. Tidak boleh ada yang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam tradisi Yahudi, maka semua orang Yahudi itu, orang Israel itu, yang dewasa harus sudah memahami, mengetahui, mengerti, dan melakukan hukum utama dan terutama ini. Mengasihi Allah, mengasihi sama manusia, dan Allah itu Esa. Harus tahu. Oleh karena itu sebuah kewajiban bagi keluarga Yahudi, sejak kecil harus mengajarkan anak-anak mereka di rumah, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya. Harus, tidak boleh tidak. Jadi sejak kecil otaknya itu sudah dicuci dengan kebenaran ini.
Maka saya berpikir, benar juga ada yang mengatakan, kenapa orang Yahudi itu pintar-pintar ya? Oleh karena memang sejak kecil mereka sudah diajar tentang kebenaran. Ini tanggung jawab orang tua. Ya. Mengajar anak-anak sejak kecil. Kenapa? Oleh karena mereka beranggapan begini. Dengan belajar, mengajarkan anak-anak itu takut akan Tuhan dan kasihlah Tuhanmu itu, Allah itu Esa, itu akan menentukan masa depan hidup mereka. Menentukan masa hidup mereka. Itu kekuatan bangsa itu. Karena apa? Karena kalau Ibu Devi kemarin di doa pagi ya, memberitahukan kepada kita, berbahagialah orang atau diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan bukan Tuhan, manusia. Sehingga perlu mereka diajar sejak kecil, takut akan Tuhan. Karena berkat Tuhan akan memberkati bangsa itu. Bapak Ibu, spirit ini, semangat rohani ini, itu harus ada di dalam gereja kita. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, sejak kecil, anak itu harus diajar kebenaran Tuhan. Kalau hidupmu nggak mau susah di masa depan, dari anak-anakmu itu, mulai dari sekarang. Ya. Bapak Ibu mengasihi Tuhan, kalau tidak belajar dalam proses sejak kecil sampai besar, itu normalnya ya, tapi kalau anugerah itu berbeda. Tapi normalnya, untuk anak itu bisa mengenal Tuhan yang Esa, mengasihi Tuhan yang Esa, maka Israel itu harus diajar untuk mengajar. Orang tua mengajar anak-anaknya. Makanya Bapak Ibu, misalkan kita pergi ke Israel, saya baca di satu lihat, di setiap sinagoge Israel itu ada tertulis, Allah itu, Tuhan itu Allah kita. Dengarkanlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita, lalu Tuhan itu Esa. Lalu kemudian berikutnya. Bahkan juga di pejabat-pejabat rohaniawan itu, misalkan kayak di sini itu ditaruh itu, ada tulisan-tulisannya. Mengapa? Untuk mengajar umat itu. Hei, dengar, Tuhan itu Esa. Kasihlah dia. Ya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ini harus penting. Makanya tahun ini mengapa saya membawa kembali kita kepada berfokus kepada hidup Kristus. Ya. Anak-anak harus diajar siapa Yesus. Anak muda harus diajar siapa Yesus. Majelis harus diajar siapa Yesus. Ibu-ibu dia harus diajar siapa Yesus. Itu label kekristenan kita, itu adalah Yesus. Tanda petik ya, mungkin ada yang tidak setuju. Itu ciri khas iman kita, Kristus. Maka tema kita berfokus kepada Kristus. Kristus adalah hidupku, atau hidupku adalah Kristus. Tapi bagaimana Kristus itu menjadi hidup kita? Itu melalui sebuah proses belajar. Bapak Ibu sekalian, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Bapak Ibu, dengarkanlah hai Israel sebagai sebuah pengakuan iman, tetapi itu bukan hanya sekedar hukum, tetapi itu panggilan anugerah Allah. Oleh karena itu panggilan anugerah Allah, hai Israel, dengarlah, Tuhan Allah itu Esa dan kasihlah, itu mendahului daripada semua hukum yang lain. Lebih dulu dia ada. Dengarlah, hai jemaat GKI Realitia, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah. Itu pengakuan iman. Itu kesaksian iman kita kepada dunia ini, kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Bapak Ibu sekalian, apa maksud Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, mengasihi Tuhan artinya harus totalitas dari seluruh keberadaan hidup kita ini. Mengasihi Tuhan itu lebih daripada apa yang kita sukai di dalam dunia ini. Mencintai Tuhan itu lebih daripada segala apa yang kita sukai di dalam dunia ini. Bapak Ibu, kebahagiaan
saya, kebahagiaan Bapak Ibu dan saya adalah kasihlah Tuhan Allah. Dan itu harus lebih daripada semua yang paling kita kasihi dalam dunia. Ketika Abraham dipanggil oleh di firman Tuhan kepada Abraham, "Abraham, aku minta anakmu dipersembahkan." Ya, Tuhan tidak minta kambing, tidak minta domba, tidak minta hartanya, dia minta yang paling dia kasihi. Karena Allah ingin menguji, dia mengasihi aku enggak? Atau dia lebih mengasihi anaknya daripada aku? Dan puji Tuhan, Abraham memberi teladan kepada kita. Dia lebih mengasihi Tuhan, dan dia berani mengorbankan anaknya. Tapi Allah bukan Allah yang jahat. Dia hanya mau melihat totalitas enggak, dia mengasihi Tuhan. Totalitas keberadaannya enggak, segenap hatinya enggak. Dia mengasihi Tuhan. Dan Abraham disebut dengan orang beriman. Bapak Ibu sekalian. Saya kan pengalaman hidup rumah tangga saya 15 Maret ini 25 tahun. Ya. Wah, jatuh bangun itu mengasihi istri saya itu. Karena saya tidak mau menghilangkan keegoisan saya, keakuan saya, kebiasaan saya. Saya ada kasih, tetapi masih terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan kedagingan saya itu. Begitu juga Bapak Ibu. Kalau kita ingin mengasihi Tuhan, kita harus membereskan apa yang menyebabkan kita tidak mengasihi Dia. Ada ganjalan apa? Apa yang paling kita sukai? Apa yang paling kita cintai? Sehingga Dia tidak. Mungkin internet kita. Ya. Dan saya mengakui itu dosa juga di diri saya. Saya minta ampun. Cinta saya dengan internet, gadget itu ya, laptop itu dan lain sebagainya, itu kayaknya lebih gede ya daripada mengasihi Tuhan ya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap totalitas hidup kita. Ya. Itu bukan mengasihi Tuhan hanya pikiran kita saja. Mengasihi Tuhan bukan hanya jiwa kita saja. Mengasihi Tuhan bukan dengan kekuatan kita saja. Mengasihi Tuhan bukan dengan apalagi tadi, jiwa, pikiran, hati kita. Nggak bisa tuh. Tapi itu berbicara tentang keseluruhan hati kita, pikiran kita, kehendak kita harus serahkan kepada Tuhan sebagai bukti cinta kasih Tuhan pada kita. Ya. Gimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Bisakah kita mengasihi Tuhan? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena problem terbesar dari manusia itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Tapi Tuhan tuntut, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, dengan totalitas, dengan segenap jiwamu. Tapi nggak bisa. Oleh karena itu, Yesus harus membereskan dosa itu. Yang menyebabkan kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Dia memberikan kasihnya yang terbesar, yaitu dia mengutus anaknya ke dalam dunia. Yang mati di atas kayu salib. Itulah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita. Untuk membereskan yang menyebabkan kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Dosa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu problem manusia. Tetapi Yesus luar biasa. Makanya mengapa kita bisa mengasihi Tuhan? Bukan karena kita mengasihi Tuhan, tetapi karena Tuhan yang mengasihi kita lebih dahulu. Ya. Oleh karena itu, kasihlah Tuhan Allahmu. Kalau memang Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Ya. Masa saya kalau memberikan terus selamat pagi, selamat siang, Ibu, Bapak, Ibu, lalu Bapak, Ibu nggak membalas dengan kasih yang sama seperti itu. Ya. Tetapi saya bisa membuat itu, oleh karena saya lebih dahulu kan menyapanya. Baru Bapak, Ibu bisa menyapa saya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita bisa mengasihi Tuhan? Karena Tuhan menebus, menyelamatkan kita dari dosa. Ya.
Bapak Ibu sekalian, saya dalam Yesus, siapakah Allah yang kita kasihi? Allah yang kita kasihi itu adalah Allah yang menciptakan kita segambar dengan Dia. Tidak ada makhluk lain yang segambar dengan Dia, hanya kita. Karena kita segambar dengan Dia, maka kita bisa bersekutu dengan Dia, berjalan dengan Dia, bersama dengan Dia, mengasihi Dia seumur hidup kita. Tapi siapakah Allah yang juga mengasihi kita itu? Allah yang menyatakan dirinya kepada kita. Tidak akan mungkin kita bisa mengasihi Allah kalau Dia tidak menyatakan dirinya kepada kita, memperkenalkan dirinya kepada kita. Aku ini Allah yang mengasihi. Ya, karena dosa tadi membuat manusia tidak bisa mengenal Allah dan mengasihi Allah. Maka Allah menyatakan dirinya. Dan itu puncaknya di dalam diri kita, Yesus Kristus. Siapa Allah yang kita kasih? Allah yang menciptakan kita segambar dengan Dia. Allah yang menyatakan dirinya. Allah yang telah menembus dan menyelamatkan kita di atas kayu salib. Dan di dalam perjanjian lama itu Bapak Ibu sudah lihat. Orang Israel bisa mengenal Allah, mengasihi Allah, berjalan bersama dengan Allah, oleh karena Allah menyatakan dirinya kepada Yakub, kepada Abraham, kepada Yakub, kepada Ishak, kepada Musa, kepada semua ya, orang di dalam alam ciptaan. Dia memperkenalkan dirinya, aku adalah pencipta. Di dalam Alkitab dia menyatakan dirinya juga. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dapat mengenal Allah, mengasihi Allah, karena Dia menyatakan dirinya kepada kita. Saya nggak tahu Rainer awalnya, tapi karena Dia memperkenalkan dirinya, saya tahu. Ya. Itu manusia seperti gitu, apalagi Tuhan. Nah, bagaimana kita terus bertumbuh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam hidup ini? Ya. Tinggallah di dalam aku, kata Yesus. Firman-Nya harus tinggal di dalam hidup kita. Kita harus belajar banyak tentang Yesus di dalam Alkitab, tentang Allah di dalam Alkitab. Alkitab diberi untuk kita belajar Allah yang mencintai kita. Tanpa Alkitab yang kita pelajari, maka konsep kita tentang Allah, kasih kita tentang Allah, itu menurut kita, bukan menurut Alkitab. Kenapa Alkitab dibukukan untuk kita baca? Supaya kita mengenal Allah seperti yang Dia tulis, seperti yang Dia firmankan. Mengapa kita beriman kepada Dia? Bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Itulah Alkitab yang menyatakannya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah mengasihi kita dengan Dia mengutus putranya yang tunggal dalam hidup kita. Dia yang di tempat mulia, kemudian turun di tempat dunia yang kotor. Menjadi manusia. Lebih rendah lagi menjadi orang miskin, menjadi hamba. Kasih Allah terlihat di dalam Yesus Kristus. Dia memikul salibnya sendiri di atas puncak, meskipun ada Yusuf Arimatea. Dia mati tersiksa, tangannya terpaku, Bapak Ibu, kakinya, mahkotanya duri. Dia memberikan keberadaan cintanya utuh di dalam hidup kita itu. Seharusnya kita tinggal di neraka selama-lamanya. Tapi oleh karena Kristus dan kasihnya itu, kita sekarang yakin percaya kita tidak tinggal di neraka selama-lamanya, tetapi di surga selama-lamanya. Allah sangat mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah kita mengasihi Dia? Dia mengasihi kita dengan segenap hati jiwanya di Bapak Ibu. Dia mengasihi kita dengan total, dengan segala keberadaannya Allah itu di dalam Yesus. Kita pun juga kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Kita berdoa, Tuhan tolonglah saya dalam hidup ini. Totalitas kasih saya hanya kepadamu. Ya. Jangan ada lagi kasih-kasih yang lain yang menghambat hobi kita kah, belanja kita kah, ke mall kita kah, minum kopi kita kah di tempat-tempat yang apa. Boleh. Ya. Tapi itu jangan menjadi yang menggantikan cinta kasih kita kepada Tuhan.
Kalau kita bisa mencintai kasih Tuhan, maka Ibu Devi akan membahas, kita bisa mencintai sesama kita. Tanpa kita mencintai Tuhan, saya yakin dan percaya kita tidak bisa mengasihi sesama manusia seperti Kristus mengasihi kita. Dengan dia mau mati di atas kayu salib. Sadar saudara, dan saya menyadari itu. Tuhan, terima kasih. Engkau yang lebih dahulu mengasihi saya. Sehingga saya bisa mengasihi Tuhan. Mau berkomitmen? Hari ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau totalitas mengasihi Tuhan. Daripada segala-galanya. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Tuhan mengasihi kami dengan total. Dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu ya Tuhan. Seluruh kehendak-Mu, seluruh pikiran-Mu, Engkau nyatakan, Engkau mengasihi kami. Pengorbanan-Mu adalah kasih kepada kami. Salib itu adalah kasih Tuhan yang luar biasa kepada kami. Karena kasih-Mu itulah Tuhan, kami memperoleh hidup yang kekal. Status kami menjadi hamba dosa, menjadi anak-anak Allah sekarang. Karena kasih-Mu itulah ya Tuhan, yang buat kami bisa memanggil Engkau Bapa kami. Terima kasih Tuhan, melalui kasih-Mu itulah ya Tuhan, kami yang berdosa ini, yang dulunya iblis yang bertahta di dalam hidup kami. Tapi sekarang hidup kami ini menjadi bait Kristus Tuhan. Roh Kudus menolong menyertai kami. Itu semua wujud kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami. Untuk sisa-sisa kehidupan kami yang kami jalani ini, kami harus lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi dunia. Dunia tidak pernah mengasihi kami, Tuhan. Dunia menipu kami dengan hiburannya, dengan kebahagiaannya, tapi semuanya menuju kepada kehampaan hidup ya Tuhan. Bahagia kami bukan di dalam dunia ini. Bahagia kami hanya ada di dalam kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Roh Kudus menolong kami. Untuk firman-Mu ini berbicara kepada kami. Tuhan Allah itu Esa. Kasihlah Tuhan yang Esa itu dengan segenap hati dan jiwa. Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu di dalam sepanjang minggu ini, di dalam kehidupan mereka, beraktivitas, bekerja, sekolah. Berkati hidup rumah tangga demi rumah tangga. Berkati anak-anak kami yang kami sedang asuh di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang mungkin sedang menggumuli akan kehidupan ekonomi. Banyak pergumulan dengan banyaknya jemaat juga yang ngontrak rumah. Mungkin ada yang sudah mau habis kontraknya ya Tuhan. Tuhan kasihanilah, tolonglah ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kami mohon tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa kesembuhan itu menjamah bagi semua jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Pak Saiman, anak kami Samuel, kaum lansia kami ya Tuhan. Tolonglah, hiburlah mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah mereka menghadapi pergumulan kesehatan, mereka tetap kuat mengasihi Tuhan, beriman kepada-Mu. Berkati ya Tuhan Yesus untuk ibu-ibu yang sedang mengandung anak mereka, Ibu Grace, Ibu Widi, dan juga Ibu Heni. Biarlah masa-masa yang sulit ini ya Tuhan, mereka tetap bersukacita karena Tuhan menganugerahkan kehidupan anak di dalam kandungannya. Persiapkanlah mereka ya Tuhan menantikan kelahiran, cukupkan semua biaya demi biaya, dan biarlah Tuhan suami mereka dapat mendampingi, dapat menjadi teman yang bisa menolong istri mereka yang sedang dalam mengandung. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati. Di tengah pandemi yang sekarang ini ya Tuhan, kiranya Tuhan jaga, pelihara kami, dan membuat kami jangan teledor untuk melakukan hal-hal di luar ketentuan yang sudah diberikan.
Kami berdoa untuk yang telah terkena, biarlah Tuhan melalui perawatan medis, mereka boleh pulih kembali. Kami berdoa untuk kerjasama penandatangan MOU dengan JIWEK dan GKRI, biarlah semuanya berjalan di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus. Tapi sebelumnya Tuhan, kami ingin berdoa untuk Bapak Rafael Morris, 5 Februari, ia berulang tahun. Kami berdoa biarlah Bapak Rafael Morris ini di dalam ulang tahunnya menikmati sukacita Tuhan. Dapat bersyukur kepada Tuhan yang telah memelihara sepanjang tahun yang kemarin. Dan biarlah di dalam tahun ini dia berjalan bersama dengan Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, pemelihara hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cuma sekalian kita akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Roti dan cawan yang berisi anggur itu merupakan kesaksian tentang pemulihan Tuhan, sehingga kita bisa bersekutu, mengasihi Dia. Tadinya kita terputus karena dosa, tapi melalui karya Tuhan yang kita ingat di dalam perjamuan kudus ini. Melalui perjamuan kudus ini Bapak Ibu, persekutuan kita dengan Tuhan dan saudara seiman itu berlangsung bukan hanya di hari ini, di awal bulan, tapi terus-menerus kita boleh bersekutu dan mengasihi sesama kita. Melalui perjamuan kudus ini kita mengamalkan lagi cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita menerima perjamuan kudus yang daripada Tuhan. Sebelumnya mari kita mempersiapkan diri dengan pujian kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan. Dan ku kenang Getsemani, dan ku kenang sengsaranya. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Tuhan tunjukkan tubuh-Mu yang sunyi dan gelap, nama surgawi yang teguh, berjaga tak lelah. Aku kenang Getsemani, dan ku kenang sesat keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Roti yang dipecahkan adalah lambang tubuh Kristus.
anggur dalam cawan ini yang kita pakai adalah lambang darah Kristus yang tercurahkan. Ambillah dan bagikanlah. Yesus, Engkaulah Rajaku, junjungan mulia. Kan ku kenang sengsaramu di bukit Golgota. Aku kenang Getsemani, dan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Mari kita angkat roti kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu mengingat akan perbuatan Tuhan yang telah mati di atas kayu salib. Mari kita memakannya. Mari kita angkat cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Minta Pak, thank you. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Allah Bapa di surga untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terbukti dengan pengorbanan anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib, yang pada pagi hari ini kami peringati melalui perjamuan kudus. Kami tahu ini bukan hanya suatu peringatan yang rutin kami lakukan setiap bulan. Tapi karena inilah Tuhan yang harus kami ingat akan kasih setia-Mu, di mana Engkau mengorbankan nyawa-Mu, darah-Mu tercurah bagi segala dosa yang kami lakukan. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menerima kami apa adanya. Biarlah perjamuan kudus ini boleh terjadi setiap waktu di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami mengingat akan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah yang sudah tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami boleh mengingat ini terus
untuk kami boleh memberikan apa yang bisa kami berikan kepada-Mu Tuhan, sebagai cinta kasih kami kepadamu. Kati setiap jemaat-Mu yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, supaya kami semua boleh semakin dikuatkan. Kami boleh diberikan iman yang teguh, pengharapan yang penuh hanya kepada Tuhan saja. Sehingga kami boleh melakukan segala yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Bapa di surga. Sekali lagi kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang kami terima. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita berikan salam kiri kanan kita sebagai persekutuan kita di dalam Tuhan. Ya, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di gereja, saya ingin tahu seberapa banyak dari kita yang boleh diberkati oleh firman Tuhan, boleh angkat tangannya. Haleluya. Boleh angkat tangannya yang boleh diberkati atau yang lainnya ngantuk. Ya, puji Tuhan. Semua kita boleh diberkati oleh firman Tuhan dan tiba saatnya kita juga boleh memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai berkat yang Tuhan beri bagi kita. Namun sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, saya boleh membacakannya firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada minggu pagi hari ini yang diambil dari pasal dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, tapi izinkan saya untuk boleh membacanya sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 12 sampai ke-15. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil memuji Tuhan. Saya minta berawal dari sebelah kanan saya untuk bisa memberikan persembahannya, kemudian kembali ke tempat dan bergilir ke sebelahnya. Dan seterusnya sampai ke terakhir Pak, giliran dari Pak Sigit ke belakang. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama sambil dengan hati yang penuh sukacita kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ayat yang pertama, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka,
bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, inilah persembahan yang kami kumpulkan demi kemuliaan dan keagungan serta keharuman nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menerima persembahan kami ini sebagai dupa yang harum, yang kami persembahkan dengan sukacita, dengan hati yang sungguh kami bisa memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kami sebagai umat Tuhan yang telah ditebus, pasti diberkati. Dan setiap rumah tangga pasti diberkati, setiap jemaat semua diberkati. Dan kami tidak akan pernah meminta-minta roti. Tapi kami yang memberikan hutang kepada semua bangsa-bangsa. Kami yang diberkati Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama Bapa di surga, kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum saya kembali, saya ingin menyampaikan pengumuman sedikit bahwa untuk besok hari Selasa, saya mengundang untuk semua majelis untuk kita berdoa bersama-sama hari Selasa malam pukul 19 di rumah kediaman Bapak Hadi Mulyono. Itu saja pengumuman dari kami. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu dengan hamba Tuhannya juga ya, baik dari Kari dan yang ada di sini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bersama dengan semua orang percaya, kita mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Sebelumnya kami Jemaat Misi Aletheia turut berduka cita atas dipanggil orang tua dari Ibu Hadi dan Pak Hadi. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan ya, untuk Ibu Hadi dan keluarga besar. Dan terpujilah Tuhan atas segala perkara yang terjadi di dalam hidup kita ini. Mari kita kembalikan segala pujian, hormat, kebesaran, keagungan kepada Kristus Tuhan yang telah menebus menyelamatkan kita dengan doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. jemaat, pulanglah engkau ke tempatmu dan ke dimanapun engkau berada. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita saat teduh